Edi Prabowo. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa Edi Prabowo telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanannya terhadap terdakwa dilandasi alasan hukum yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa Edi Prabowo tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti nomor urut 1 sampai dengan nomor 1531 masih diperlukan oleh penuntut umum sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Andrew Misanta pribadi dan terdakwa Safri, maka majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Andrew Misanta pribadi dan terdakwa Safri. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Edi Prabowo, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan sebagai berikut. Keadaan yang memberatkan. Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Terdakwa selaku penyelenggara negara, yaitu Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, tidak memberikan teladan yang baik sebagai pejabat publik. Terdakwa telah menggunakan hasil tindak pidana korupsi. Keadaan yang meringankan. Terdakwa berlaku sopan selama pemeriksaan di persidangan. Terdakwa belum pernah dihukum. Dan sebagian harta benda terdakwa yang diperoleh dari tindak pidana korupsi telah disita. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa Edi Prabowo dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Dilanjutkan putusan atas nama Andrew Misanta. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa 1 Andrew Misanta pribadi dan terdakwa 2 Safri ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa barang bukti dari nomor 1 sampai dengan nomor 1531 masih diperlukan oleh penuntut umum sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Amirul Mukminin, terdakwa Siswadi Pranoto Lu, dan terdakwa Ainul Fakih, maka majelis hakim sependapat dengan penuntut umum bahwa semua barang bukti tersebut dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Amirul Mukminin, terdakwa Siswadi Pranoto Lu, dan terdakwa Ainul Fakih. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan sebagai berikut. Keadaan yang memberatkan. Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Terdakwa 1 Amirul Mukminin selaku staf khusus para terdakwa Andrew Misanta pribadi dan terdakwa Safri selaku staf khusus
Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia tidak memberikan teladan dalam melakukan tugasnya membantu saksi Edi Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Keadaan yang meringankan. Para terdakwa bersikap sopan di persidangan. Para terdakwa belum pernah dihukum. Seluruh aset terdakwa 1 Andrew Misanta pribadi telah disita untuk pengembalian atau pemulihan hasil korupsi. Sedangkan terdakwa 2 Safri telah mengembalikan uang suap yang diterimanya. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal yang meringankan pada diri para terdakwa tersebut, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan atas diri para terdakwa adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan telah memenuhi rasa keadilan. Ya. Dilanjutkan putusan atas nama terdakwa Amirul Mukminin dan kawan-kawan. Menimbang dalam perkara ini terhadap para terdakwa, yaitu terdakwa 1 Amirul Mukminin, terdakwa 2 Siswadi Pranoto Lu, dan terdakwa 3 Ainul Fakih telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan dan seterusnya dibaca dan termuat lengkap dalam putusan ini, dan selengkapnya nanti akan dibacakan lengkap di dalam amar putusan itu. Yang tidak. Yang mana ini? Ini. Oh, ya. Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan lebih dahulu keadaan-keadaan sebagai berikut. Keadaan yang memberatkan, perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Keadaan yang meringankan, para terdakwa berlaku sopan selama pemeriksaan di persidangan. Para terdakwa belum pernah dihukum. Khusus terdakwa 2 Siswadi Pranoto Lu mengakui terus terang perbuatannya dan telah mengembalikan seluruh uang yang dinikmatinya serta telah ditetapkan sebagai justice collaborators. Khusus terdakwa 3 Ainul Fakih tidak mendapatkan keuntungan dalam perkara ini. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan yang ada pada diri para terdakwa, maka majelis hakim berpendapat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan atas diri terhadap masing-masing terdakwa tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini
adalah telah memenuhi rasa keadilan. Untuk hal yang sama, memerhatikan kembali ke putusan Edi Prabowo, memerhatikan ketentuan pasal 12 huruf A Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Yungto pasal 55 ayat 1 sub ke 1 KUH pidana, Yungto pasal 65 ayat 1 KUH pidana, serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Mengadili kepada terdakwa Saudara Edi Prabowo, silakan bangkit berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Edi Prabowo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 tahun dan denda sejumlah 400 juta rupiah. Dengan ketentuan, apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah 9.487.419 rupiah dan uang sejumlah 77.000 dolar Amerika Serikat dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa. Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 2 tahun. 4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya. 5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. 7. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 1531 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Andro Misanta pribadi dan terdakwa Safri. 8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500. Dilanjutkan amar putusan atas nama terdakwa Andro Misanta pribadi dan terdakwa 2 Safri. Kepada terdakwa Saudara Edi Prabowo dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Kepada terdakwa Andro Misanta pribadi dan terdakwa Safri dipersilakan bangkit berdiri. Putusan atas nama terdakwa Andro Misanta pribadi dan terdakwa Safri. Mengadili. 1. Menolak
permohonan terdakwa 2 Safri untuk menjadi justice collaborators. 2. Menyatakan terdakwa 1 Andromisanta pribadi dan terdakwa 2 Safri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 3. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 5. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan. 6. Menetapkan barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 1531 dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Amirul Mukminin, terdakwa Siswadi Pranoto Lu, dan terdakwa Ainul Fakih. 7. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500. Dilanjutkan putusan atas nama terdakwa Amirul Mukminin dan kawan-kawan. Kepada para silakan duduk kembali terdakwa Safri dan Amirul Mukminin. Terdakwa Amirul Mukminin, Siswadi Pranoto Lu, dan terdakwa Ainul Fakih silakan bangkit berdiri. Mengadili. 1. Mengabulkan permohonan terdakwa 2 Siswadi Pranoto Lu untuk menjadi justice collaborators. 2. Menyatakan terdakwa 1 Amirul Mukminin, terdakwa 2 Siswadi Pranoto Lu, dan terdakwa 3 Ainul Fakih terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama. 3. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing. Terdakwa 1 Amirul Mukminin selama 4 tahun dan 6 bulan dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Terdakwa 2 Siswadi Pranoto Lu selama 4 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. Terdakwa 3 Ainul Fakih selama 4 tahun dan denda sejumlah 300 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan. 4. Menghukum terdakwa 1 Amirul Mukminin untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp2.369.090.000 dengan memperhitungkan uang yang telah dikembalikan oleh terdakwa, dan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut dalam waktu 1 bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap,
maka harta bendanya disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana penjara selama 1 tahun. 5. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan. 7. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 6 dikembalikan kepada Edi Prabowo. Barang bukti nomor 7 sampai dengan nomor 15 dikembalikan kepada ahli waris Deden Deni Purnama. Barang bukti nomor 16 sampai dengan nomor 23 dikembalikan kepada Neti Herawati. Barang bukti nomor 24 sampai dengan nomor 25 dikembalikan kepada Suharjito. Barang bukti nomor 26 sampai dengan nomor 34 dikembalikan kepada Safri. Barang bukti nomor 35 sampai dengan nomor 48 dikembalikan kepada Siswadi Pranotolu. Barang bukti nomor 49 sampai dengan nomor 63 dikembalikan kepada Ainul Fakih. Barang bukti nomor 64 dikembalikan kepada Putri Catur. Barang bukti nomor 65 sampai dengan nomor 433 dikembalikan kepada Neti Herawati. Barang bukti nomor 434 sampai dengan nomor 440 dikembalikan kepada Satria Haryanto. Barang bukti nomor 441 sampai dengan nomor 443 dikembalikan kepada Dwi Kusuma Wijaya. Barang bukti nomor 444 dikembalikan kepada Amri. Barang bukti nomor 445 sampai dengan nomor 462 dikembalikan kepada Desriyanti. Barang bukti nomor 463 dikembalikan kepada Putri Catur Budi Listiani. Barang bukti nomor 464 dikembalikan kepada Yosi Aprisal. Barang bukti nomor 465 sampai dengan 516 dikembalikan kepada M. Zainul Fatih. Barang bukti nomor 517 sampai dengan nomor 518 dikembalikan kepada Heri Yuwono. Barang bukti nomor 519 sampai dengan nomor 533 dikembalikan kepada Halim Kasani. Barang bukti nomor 534 sampai dengan nomor 540 dikembalikan kepada M. Zainul Fatih. Barang bukti nomor 541 sampai dengan nomor 544 dikembalikan kepada Slamet Subiyakto. Barang bukti nomor 545 sampai dengan nomor 709 dikembalikan kepada M. Zaini Hanafi. Barang bukti nomor 710 dikembalikan kepada Kasman. Barang bukti nomor 711 sampai dengan nomor 720 dikembalikan kepada Mahfudi
Umar Hamdan. Barang bukti nomor 721 sampai dengan nomor 722 dikembalikan kepada Anton. Barang bukti nomor 723 sampai dengan nomor 724 dikembalikan kepada Amri. Barang bukti nomor 725 dikembalikan kepada Kurniawan Pranoto. Barang bukti nomor 726 sampai dengan nomor 728 dikembalikan kepada Ahmad Saihul Anam. Barang bukti nomor 729 dikembalikan kepada Vidya Yusri. Barang bukti nomor 730 sampai dengan nomor 735 dikembalikan kepada Ellen Lung. Barang bukti nomor 736 sampai dengan nomor 739 dikembalikan kepada Mahfudi Umar Hamdan. Barang bukti nomor 740 dikembalikan kepada Ahmad Bakhtiar. Barang bukti nomor 741 sampai dengan nomor 767 dikembalikan kepada Husni Mubarak. Barang bukti nomor 768 sampai dengan nomor 773 dikembalikan kepada Kurniawan Pranoto. Barang bukti nomor 774 sampai dengan nomor 775 dikembalikan kepada Joko Santoso. Barang bukti nomor 776 sampai dengan nomor 788 dikembalikan kepada Nini. Barang bukti nomor 789 sampai dengan nomor 790 dikembalikan kepada Husairi Rawi. Barang bukti nomor 791 sampai dengan nomor 798 dikembalikan kepada Willy. Barang bukti nomor 799 dikembalikan kepada Lukas Woitila Kurniawan. Barang bukti nomor 800 sampai dengan 801 dikembalikan kepada Novia Rini. Barang bukti nomor 802 sampai dengan nomor 813 dikembalikan kepada Untias Anggraini. Barang bukti nomor 814 sampai dengan nomor 816 dikembalikan kepada Agus Kurniawanto. Barang bukti nomor 817 sampai dengan nomor 818 dikembalikan kepada M. Zainul Fatih. Barang bukti nomor 819 sampai dengan nomor 822 dikembalikan kepada Joko Santoso. Barang bukti nomor 823 sampai dengan nomor 845 dikembalikan kepada Damario Indra Baskara. Barang bukti nomor 848, barang bukti nomor 446 sampai dengan nomor 857 dikembalikan kepada Yunus. Barang bukti nomor 500, nomor 858 sampai dengan nomor 860 dikembalikan kepada Rina. Barang bukti nomor 861 sampai dengan nomor 862 dikembalikan kepada Devi Komalasari. Barang bukti nomor 863 dikembalikan kepada Diah Ati Rahmawati. Barang bukti nomor 864 dikembalikan kepada Finari Manan. Barang bukti nomor 865 sampai dengan nomor 885 dikembalikan kepada Fahrisal Kasogi. Barang bukti nomor 886 sampai dengan nomor 889 dikembalikan kepada Hair Hermansyah.
Barang bukti nomor 890 sampai dengan nomor 891 dikembalikan kepada Saihur Rahman, Sarjana Hukum. Barang bukti nomor 892 sampai dengan nomor 893 dikembalikan kepada Ade Tirta Kamandanu. Barang bukti nomor 894 dikembalikan kepada Zulhijjah. Barang bukti nomor 895 sampai dengan 896 dikembalikan kepada Jaya Marlian. Barang bukti nomor 897 sampai dengan nomor 901 dikembalikan kepada Alex Wijaya. Barang bukti nomor 902 sampai dengan nomor 903 dikembalikan kepada Syarif Wijaya. Barang bukti nomor barang bukti nomor 904 sampai dengan nomor 910 dikembalikan kepada Lutfi Ginanjar. Barang bukti nomor 911 sampai dengan 912 dikembalikan kepada Galwin D.H. Yusuf. Barang bukti nomor 913 sampai dengan nomor 916 dikembalikan kepada Alvin Nugraha. Barang bukti nomor 917 dikembalikan kepada Sahridi Yanopi. Barang bukti nomor 918 sampai dengan nomor 923 dikembalikan kepada Liz Herminingsi. Barang bukti nomor 924 sampai dengan nomor 925 dikembalikan kepada Putri Elok Sekarini. Barang bukti nomor 926 sampai dengan nomor 927 dikembalikan kepada Aisyah Paulina. Barang bukti nomor 928 sampai dengan nomor 933 dikembalikan kepada Trian Yunanda. Barang bukti nomor 934 sampai dengan nomor 943 dikembalikan kepada Randi Bagas Prasetya. Barang bukti nomor 944 sampai dengan nomor 954 dikembalikan kepada Ba'ari Elmirfak Atmaja. Barang bukti nomor 955 dikembalikan kepada Sujaka Lais alias Akka. Barang bukti nomor 956 sampai dengan nomor 957 dikembalikan kepada Nur Samsi Zakaria. Barang bukti nomor 958 sampai dengan nomor 964 dikembalikan kepada Yusuf Agustinus. Barang bukti nomor 965 dikembalikan kepada Raudratul Jannah. Barang bukti nomor 966 sampai dengan nomor 971 dikembalikan kepada Ken Widyayuda Rinaldo. Barang bukti nomor 972 sampai dengan nomor 974 dikembalikan kepada Alvin Nugraha. Barang bukti nomor 975 sampai dengan nomor 983 dikembalikan kepada Sugito. Barang bukti nomor 984 sampai dengan 991 dikembalikan kepada Dodi Ananta Rifandi Wijaya Atmaja. Barang bukti nomor 992 dikembalikan kepada Betty Elista. Barang bukti nomor 993 sampai dengan nomor 999 dikembalikan kepada Vento Daniel Batuan Siahaan. Barang bukti nomor 1000 sampai dengan 1008 dikembalikan kepada Damario Indrabaskara. Barang bukti nomor 1009 dikembalikan kepada Amanda Tita Mahesa. Barang bukti nomor 1010 dikembalikan kepada Robinson Paul Taru. Barang bukti nomor 1011 sampai dengan
nomor 1013 dikembalikan kepada La Caesar Muhammad Mutahin. Barang bukti nomor 1014 dikembalikan kepada Selasih. Barang bukti nomor 1015 sampai dengan nomor 1018 dikembalikan kepada Mulyanto. Barang bukti nomor 1019 sampai dengan nomor 1027 dikembalikan kepada Rina. Barang bukti nomor 1028 sampai dengan nomor 1042 dikembalikan kepada Melinda. Barang bukti nomor 1043 sampai dengan nomor 1044 dikembalikan kepada Eko Riwanto. Barang bukti nomor 1046 sampai dengan nomor 1047 dikembalikan kepada Habrin Yake. Barang bukti nomor 1048 sampai dengan nomor 1049 dikembalikan kepada saksi Rio Aditya. Barang bukti nomor 1050 sampai dengan nomor 1051 dikembalikan kepada Lis Herminingsih. Barang bukti nomor 1052 dikembalikan kepada Kurniawan Pranoto. Barang bukti nomor 1053 dikembalikan kepada Esti Marina. Barang bukti nomor 1054 sampai dengan 1334 dikembalikan kepada Damario Indra Baskara. Barang bukti nomor 1335 dikembalikan kepada Edi Prabowo. Barang bukti nomor 1336 sampai dengan nomor 1337 dirampas untuk negara. Barang bukti nomor 1338 sampai dengan nomor 1339 dikembalikan kepada Muhammad Satria Jayanto. Barang bukti nomor 1340 sampai dengan nomor 1345 dirampas untuk negara. Barang bukti nomor 1346 sampai dengan nomor 1349 dikembalikan kepada ahli waris Deni Purnama. Barang bukti nomor 1350 sampai dengan nomor 1351 dikembalikan kepada Neti Herawati. Barang bukti nomor 1352 sampai dengan nomor 1353 dirampas untuk negara. Barang bukti nomor 1354 sampai dengan nomor 1355 dikembalikan kepada Siswadi Pranoto Lu. Barang bukti nomor 1356 sampai dengan nomor 1357 dikembalikan kepada Ainul Fakih. Barang bukti nomor 1358 sampai dengan nomor 1360 dirampas untuk negara. Barang bukti nomor 1361 sampai dengan nomor 1364 dikembalikan kepada Putri Catur. Barang bukti nomor 1365 sampai dengan nomor 1369 dikembalikan kepada Neti Herawati. Barang bukti nomor 1370 sampai dengan nomor 1376 dikembalikan kepada Satrio Haryanto. Barang bukti nomor 1377 sampai dengan nomor 1380 dikembalikan kepada Desriyanti. Barang bukti nomor 1381 dikembalikan kepada Dipo Cahyo Pranoto.
Barang bukti nomor 1382 dikembalikan kepada Yeni Sintadewi. Barang bukti nomor 1383 dikembalikan kepada Yosi Aprisal. Barang bukti nomor 1384 dikembalikan kepada Mulyanto. Barang bukti nomor 1385 sampai dengan nomor 1387 dikembalikan kepada M. Zainul Fatih. Barang bukti nomor 1388 sampai dengan nomor 1389 dikembalikan kepada Iis Rosita Dewi. Barang bukti nomor 1390 sampai dengan nomor 1392 dikembalikan kepada Halim Kasani. Barang bukti nomor 1393 dikembalikan kepada H. Jasman Malik. Barang bukti nomor 1394 dikembalikan kepada Slamet Subiakto. Barang bukti nomor 1395 dikembalikan kepada M. Zaini Hanafi. Barang bukti nomor 1396 sampai dengan nomor 1398 dirampas untuk negara. Barang bukti nomor 1399 sampai dengan 1407 dikembalikan kepada M. Zaini Hanafi. Barang bukti nomor 1408 dikembalikan kepada Kasman. Barang bukti nomor 1409 sampai dengan nomor 1410 dikembalikan kepada Yuda Pratama. Barang bukti nomor 1411 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 1412 sampai dengan 1414 dikembalikan kepada Husni Mubarak. Barang bukti nomor 1415 dikembalikan kepada Nini. Barang bukti nomor 1416 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 1417 dikembalikan kepada Untias Anggraini. Barang bukti nomor 1418 dikembalikan kepada Coco Kokarkin. Barang bukti nomor 1419 sampai dengan nomor 1420 dikembalikan kepada Chandra Astan. Barang bukti nomor 1421 dikembalikan kepada Vinari Manan. Barang bukti nomor 1422 dikembalikan kepada Willy. Barang bukti nomor 1423 dikembalikan kepada M. Zulfikar Muhtar. Barang bukti nomor 1424 dikembalikan kepada LC. Barang bukti nomor 1425 dikembalikan kepada Jaya Marlian. Barang bukti nomor 1426 dikembalikan kepada Alvin Nugraha. Barang bukti nomor 1427 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 1428 dikembalikan kepada Sahridi Yanobi. Barang bukti nomor 1429 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 1430 dikembalikan kepada Amri. Barang bukti nomor 1431 dikembalikan kepada Rohmat Muhammad Rafiq. Barang bukti nomor 1432 dikembalikan kepada Esti Marina. Barang bukti nomor 1433 sampai dengan nomor 1436
tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 1437 dikembalikan kepada Habrin Yakin. Barang bukti nomor 1438 dikembalikan kepada Sami Dusman. Barang bukti nomor 1439 dikembalikan kepada Arik Hariwibowo. Barang bukti nomor 1440 sampai dengan nomor 1442 dirampas untuk negara. Barang bukti nomor 1450 ulangi, barang bukti nomor 1443 sampai dengan nomor 1448 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 1449 sampai dengan 1475 dirampas untuk negara. Barang bukti nomor 1476 tetap terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 1477 sampai dengan nomor 1449 ulangi, barang bukti nomor 1477 sampai dengan nomor 1495 dirampas untuk negara. Barang bukti nomor 1496 dikembalikan kepada Satria Haryanto. Barang bukti nomor 1497 dikembalikan kepada Putri Catur Budi Listiani. Barang bukti nomor 1498 dirampas untuk negara. Barang bukti nomor 1499 sampai dengan nomor 1502 dikembalikan kepada Edi Prabowo. Barang bukti nomor 1503 dikembalikan kepada Suharjito. Barang bukti nomor 1504 sampai dengan 1510 berupa uang dirampas untuk negara, sedangkan satu buah amplop berwarna putih, goodie bag, amplop berwarna coklat, satu buah tas Reebok dengan motif loreng berwarna hitam, satu kantong kertas warna coklat, dan satu kantong plastik bening dikembalikan kepada Satria Haryanto. Barang bukti nomor 1502 ulangi, barang bukti nomor 1511 berupa uang dirampas untuk negara, sedangkan slip setoran terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 1512 dikembalikan kepada Iis Rosita Dewi. Barang bukti nomor 1513 berupa uang dirampas untuk negara, sedangkan satu buah tote bag warna oranye bertuliskan Guardian dikembalikan kepada Iis Rosita Dewi. Barang bukti nomor 1514 sampai dengan nomor 1523 uang dirampas untuk negara, sedangkan slip setoran terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 1524 huruf A berupa uang sejumlah 51.799.542.040 rupiah dirampas untuk negara.
Sedangkan uang sejumlah 150 juta dikembalikan kepada usaha dagang UD Bali Sukses Mandiri, uang sejumlah 120 juta rupiah dikembalikan kepada PT Sinar Lautan Perkasa Mandiri, dan uang sejumlah 250 juta rupiah dikembalikan kepada PT Hutama Asia Sejahtera. Barang bukti nomor 1524 huruf B dan C terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 1525 sampai dengan nomor 1527 berupa uang dirampas untuk negara, sedangkan slip setoran terlampir dalam berkas perkara. Barang bukti nomor 1528 sampai dengan nomor 1530 dirampas untuk negara. Barang bukti nomor 1531 dirampas untuk negara guna dilelang, dan hasilnya sejumlah 1.182 miliar, ulangi, 1.182.722,95 sen disetor ke kas negara, sedangkan sisanya dikembalikan kepada Andro Misanta pribadi. 8. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp7.500. Masing-masing putusan ditutup dengan redaksi sebagai berikut. Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 oleh kami, Albertus Usada, Sarjana Hukum, Magister Hukum, sebagai Hakim Ketua Majelis, Suparman Nyompa, Sarjana Hukum, Magister Hukum, dan Ali Muhtarom, Sarjana Hukum, Magister Hukum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Juli 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Nani Rosida, Sarjana Hukum, Magister Hukum, sebagai panitera pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh penuntut umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, nama terbaca, dan masing-masing terdakwa, terdakwa 1 Edi Prabowo, terdakwa Andro Misanta pribadi, terdakwa Safri, terdakwa Amir Mukminin, terdakwa Siswadi Pranotolu, dan terdakwa Ainul Fakih secara telekonferensi, yang masing-masing terdakwa tersebut didampingi oleh tim penasihat hukumnya tersebut, nama terbaca. Titik. Pembacaan putusan selesai.
kepada terdakwa 1, 2, 3, dipersilahkan duduk kembali. Putusan atas nama terdakwa Edi Prabowo. Putusan atas nama terdakwa Andrew Misanta pribadi dan terdakwa Safri. Putusan terhadap terdakwa Amiril Mukminin, terdakwa Siswadi Pranotolu, dan terdakwa Ainul Fakih telah dibacakan sebagaimana tersebut. Terhadap masing-masing putusan tersebut, sikap atau pendapat masing-masing terdakwa dan atau melalui penasihat hukumnya tersebut maupun penuntut umum akan didengar tanggapan masing-masing. Dimulai terlebih dahulu dari pihak tim penuntut umum. Terima kasih Yang Mulia atas putusan ini. Kami penuntut umum akan menentukan sikap pikir-pikir Yang Mulia. Baik, penuntut umum menegaskan atas 3 putusan tersebut menyatakan pikir-pikir ya. Pikir-pikir menurut ketentuan adalah 7 hari setelah putusan dibacakan yang dihitung mulai dari hari esok, yaitu Jumat 16 Juli 2021. Tanggapan terhadap terdakwa Edi Prabowo dan atau melalui penasihat hukumnya, dipersilahkan terdakwa Edi Prabowo atau melalui penasihat hukumnya. Terima kasih Yang Mulia. Akan kami sampaikan langsung dengan Edi Prabowo Yang Mulia. Apa? Oh baik, silakan. Terhadap putusan ini kami akan pikir-pikir Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Penasihat hukum mau menambah? Jika masih ada. Cukup Yang Mulia. Baik. Dilanjutkan terdakwa Andrew Misanta pribadi dan atau melalui penasihat hukumnya. Dipersilahkan. Izin Yang Mulia dengan Andrew Misanta sendiri. Ya, silakan. Sama seperti Pak Edi Prabowo, saya akan pikir-pikir untuk berlanjutnya seperti apa Yang Mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali. Dilanjutkan terdakwa Safri dan atau melalui penasihat hukumnya. Dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Saya akan pikir-pikir juga Yang Mulia. Terima kasih. Pikir-pikir. Terima kasih. Dilanjutkan terdakwa Amiril Mukminin dan atau melalui penasihat hukumnya. Dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Mohon izin, saya akan pikir-pikir dulu dan konsultasi lebih lanjut kepada penasihat hukum saya Yang Mulia. Baik, dipersilakan tim penasihat hukumnya yang mau menyampaikan, silakan. Amiril Mukminin, silakan. Terima kasih Mulia atas putusan atas nama terdakwa Amiril Mukminin. Kami pikir-pikir dulu Yang Mulia. Demikian pula pikir-pikir. Terima kasih. Terima kasih Mulia. Dilanjutkan terdakwa Siswadi Pranotolu. Dipersilahkan dan atau melalui penasihat hukumnya. Silakan. Mau terdakwa langsung atau melalui penasihat hukumnya? Terdakwa Siswadi Pranotolu. Yang mana ini? Ya. Melalui penasihat hukum Yang Mulia. Baik, dipersilakan melalui penasihat hukumnya. Terima kasih Yang Mulia. Kami menerima putusan Yang Mulia. Terima kasih. Baik, menerima putusan. Baik, terima kasih. Dan terakhir, diberikan hak yang sama kepada terdakwa Ainul Fakih dan atau melalui penasihat hukumnya. Dipersilakan. Terima kasih Yang Mulia. Saya pikir-pikir dulu Yang Mulia. Penasihat hukum? Saya penasihat hukum Yang Mulia. Oh, pikir-pikir. Baik. Penasihat hukum mau menambah? Iya, juga ikut pikir-pikir tentunya ya. Iya. Baik, terima kasih semuanya. Dengan demikian, baik karena tim penuntut umum dan atau terdakwa maupun melalui masing-masing penasihat hukumnya terhadap menyatakan sikapnya terhadap
masing-masing putusan ini yang pada pokoknya menyatakan pikir-pikir, maka masing-masing putusan nomor 26, 27, dan 28 tahun 2021 atas nama masing-masing terdakwa tersebut belum berkekuatan hukum tetap. Dengan mengingat masa pikir-pikir menurut ketentuan undang-undang dibatasi 7 hari setelah putusan ini dibacakan. Terima kasih atas semuanya. Persidangan dapat berjalan dengan baik di tengah pandemik dan PPKM darurat. Semua pihak telah menghargai hal-hal sebagaimana tersebut, sehingga tujuan azas utama peradilan pidana dilaksanakan hal-hal sebagaimana tersebut, sehingga tujuan azas utama peradilan pidana dilaksanakan dengan cepat, sederhana, dan biaya murah dapat dicapai. Dengan demikian, keseluruhan persidangan atas masing-masing berkas perkara nomor 26, nomor 27, dan nomor 27 tersebut, persidangan dinyatakan selesai dan sidang ditutup.